Shalom, Om Swastiastu, nama budaya. salam kebajikan, Salam salam presisi. presisi. Yang terhormat kami ucapkan kepada para pengasuh Taruna tingkat 3, yang kami hormati para dewan juri, serta rekan-rekan Taruna tingkat 3, para hadirin dan juga para peserta yang telah hadir untuk meramaikan acara pada siang hari ini. Puji syukur kami aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayatnya kita semua dapat berkumpul untuk meramaikan acara Porsi Maptar 2025. Oke, untuk sebelum kita mulai, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Brigadir Kepala Taruna Kusdesti dan rekan saya Brigadir Kepala Taruna Aurelia Bella Putri Ferdina akan membawakan acara untuk perlombaan tari kontemporer Porsi Maptar 2025. Nah, sebelum itu tari kontemporer ini kan ada jurinya nih. Gimana sih jurinya ini? Kita kenalin dulu nggak sih? Karena kalau belum kenal, Maka nggak saya nggak sih Betul Kus. banget. Maka kita kenalan dulu yuk sama para dewan juri. Yang pertama ada Mbak Rimasari Pramesti Putri SPD MPD. Halo, Boleh Mbak lambaikan Rima. tangan dulu Mbak. Oke. Beliau ini adalah dosen dari pendidikan drama, tari, dan musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. wow keren banget ya Mbak. Keren banget Kus. Nggak kaleng-kaleng nih jurinya. Jadi Terus yang takut. kedua nih Kus, ada Apa nih? Mbak Albella Mayarani Puspita SAB. Halo Mbak Albella. Ya beliau ini adalah owner dari Isara Art Company. Wow, Dan beliau juga adalah pelatih tari organisasi karya di Krida Budaya. Keren banget. keren banget sih ini. Jurinya aja udah keren. Yang ganteng dong satu boleh Ada nggak sih nih yang kenalin? paling ganteng sendiri nih. Ada Mas Bagas Surya Muhammad SSN. Halo Mas Bagas. Beliau adalah dosen Institut Seni Indonesia Surakarta, jurusan Karawitan. Lagi dong, masa itu doang? Enggak cuma itu Kus. Beliau Apa enggak tuh? cuma dosen, beliau juga pernah menjadi duta seni Kabupaten Kendal dari pada tahun 2010, 2017, 2018 dan 2019. Beliau Wow. juga adalah sutradara wayang orang Ngesti Pandowo Semarang pada tahun 2023 dan pernah menjadi konduktor soft opening dan pemain pada closing ceremony internasional Gamelan Keren Festival. banget sih Mbak, sumpah. Berarti ini juri ini nggak kaleng-kaleng banget gak sih? Enggak, Kus, profesional. Udah dijamin, pasti penilaiannya yang terbaik. Yang terbaik, Kus. Pasti makin deg-degan gak sih para peserta kita ini? Tapi dari penilaian ini, apa aja sih yang ditilai? Boleh kasih tahu nggak sih buat para peserta sama yang nonton? Ya buat aspek penilaiannya ada 4 nih, Kus. Oke, apa tuh? Dan presentasinya beda-beda. Untuk 4 aspek penilaiannya ini ada pertama, yaitu kekompakan. Oke, wajib kompak berarti Iya, ya. wajib kompak dong. Kus nari ini kalau nggak kompak gimana gitu nggak sih? Nggak enak Oke, dilihat. yang kedua Mbak. Terus yang kedua ada aspek kepenarian. Apa tuh aspek kepenarian? Kepenarian itu adalah gimana cara para penari membawa tariannya. Kemudian yang ketiga ada ide dan konsep. Dan yang terakhir adalah kreativitas dari para serta diuji oleh para juri. Kemudian nih Kus, Apa tuh? kira-kira kalau menang nih dapat apa sih Kus? Ih, ini hadiahnya bukan kaleng-kaleng dan pokoknya ini bener-bener menakjubkan banget sih Mbak. Untuk yang juara yang ketiga, ketiga ini bakal mendapatkan hadiah uang nominal sebesar 3 juta rupiah. Banyak Tapi nggak banget. uang doang, ada sertifikat sama apa tuh tadi? Trofi. Oh, trofi. Iya. Terus yang kedua, juara kedua ini bakal dapat uang nominal sebesar 4 juta rupiah dan juga beserta trofi dan sertifikat. Kalau juara satunya, Oh, yang pasti juara satu spesial dong. apa tuh yang spesial? Kamu. Terima Aduh. kasih. Jadi juara yang spesial itu akan mendapatkan uang sebesar 6 juta rupiah. Wih, banyak banget. Apalagi tuh? Ditambah Makanya ada yang spesial. sertifikat, ditambah tadi trofi dan Apa? satu lagi nih Apa tuh paling yang penting. spesial? Ikut tampil di closingan Porsi Maptar Wih, 2025. Keren banget. Banyak Keren yang banget nonton kan? pastinya ya. Iya dong. Iya, acara pastinya. closingan nih keren banget. Udah sih Mbak, kita nggak usah lama-lama. Lanjut langsung untuk penampilan pertama. Ini siapa sih? Siapa nih kira-kira yang penampilan pertamanya nih Kus? Siapa ya? Tebak ayo. Kira-kira dari SMA atau dari universitas? Kalau aku bener tebakannya dapat apa nih? Dapat aku. Udah lah, lanjut. Siapa nih yang pertama? Yang pertama
adalah dari SMK Negeri 3 Semarang yang akan menampilkan tari berjudul Sodolanang. Berikut adalah sinopsis dari tari Sodolanang. Oke. Sodolanang mempresentasikan energi maskulin sebagai simbol keberanian, keteguhan, dan kekuatan jiwa. Terinspirasi dari kisah. Dari mana bacanya? Di sini? Sodolanang. Sodolanang merepresentasikan energi maskulin sebagai simbol keberanian, keteguhan, dan kekuatan jiwa. Terinspirasi dari kisah Baru Kelinting dalam legenda Rawa Pening. Ketika sebatang lidi ditancapkan ke tanah sebagai penanda kuasa alam. Karya ini menjelma sebagai metafora tentang daya cipta dan keseimbangan hidup. Gerak dalam Sodolanang menyalurkan semangat energi aktif yang menembus batas kemustahilan. Menuju inti kekuatan yang sejati, seikat Sodo menjadi perlambang persatuan, kekokohan, dan daya hidup yang saling menguatkan. Melalui perpaduan gerak yang tegas, ritmis, dan berirama, tubuh menjadi simbol kekuatan yang terkendali. Bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk menjaga harmoni antara manusia dan semesta.
SMK Negeri 3 Tiga Semarang. Kasih tepuk tangannya lagi dong. Mayor, tepuk tangan dong, Mayor. Jadi tadi menampilkan tari apa tuh, Kus? Ini tuh tadi menceritakan tentang Sodo Lanang, jadi yang terinspirasi dari kisah Rawa Pening kalau nggak salah tuh tadi, Mbak. Ya, jadi kamu tahu nggak sih sodo itu apa? Enggak tuh. Sodo tuh bahasa Jawanya sapu lidi, makanya mereka tadi pada pakai sapu lidi waktu nari. Jiwanya maskulin banget. Iya, ya, keren Mas? banget, kayak tap-tap gitu nggak sih? Tapi masih ada gemulai-gemulainya ala tari gitu. Oke Nah, deh. untuk yang kedua nih, Iya Mbak, nggak sabar banget nih. nggak sabar nggak sih? Kita langsung aja nggak sih untuk yang kedua? Ya, langsung aja kita saksikan penampilan dari Lokatari. Beri tepuk Tepuk tangan tangannya. semuanya. Calon Arang. Karya ini bercerita tentang seorang tokoh antagonis, Calon Arang, yang biasa dikenal di daerah Bali. Tapi cerita ini kemudian disadur dalam garapan tari Jawa dengan tanpa merubah cerita aslinya. Cerita rakyat Calon Arang adalah kisah legendaris dari Jawa dan Bali tentang seorang janda sakti di desa Girah yang menggunakan ilmu hitam untuk balas dendam setelah putrinya, Ratna Manggali. Tidak ada yang berani meminang karena takut padanya. Akhirnya, ia dikalahkan oleh seorang Brahmana sakti bernama Empu Baradah. Kisah ini dikenal luas melalui pertunjukan kesenian seperti tari dan drama, serta menjadi asal-usul mitos Leak di Bali.
tangan yang meriah buat peserta nomor 2. Keren banget gak sih, Kus? Wah, keren banget nih, Mbak. Wah, keren banget. Ekspresinya itu loh, Cantik-cantik menjiwai lagi, banget. aduh. Aduh, senyumnya. Mbak tahu nggak nih maksud dari tarian ini tuh apa? Apa tuh, Kus? Jadi pesan yang tadi Kus dapat itu, jadi kita itu nggak boleh dikuasai oleh amarah, dendam, tapi amarah dan dendam itu kita yang kuasai dengan diubah ke semangat yang berkorban. Pantesan ya tadi ekspresinya. Mendalami banget Iya kan? mendalami Semua. banget, sampai ikut terhanyut gitu loh lihat tariannya. Totalitas banget tuh. Iya totalitas. Selanjutnya peserta nomor 3 dari mana nih, Kus kira-kira? Peserta nomor 3 ini dari Langsung aja peserta nomor 3 dari Universitas Negeri Semarang. Oke, untuk dari universitas silakan memasuki. Tari Metamorfosis Anjani. Tari Metamorfosis Anjani menggambarkan perjalanan spiritual Dewi Anjani yang diawali dengan rasa kecewa yang mendalam pada dirinya. Kata metamorfosis di sini bukan bermakna sebagai perubahan bentuk, tetapi transformasi jiwa atau proses penyucian yang menjadikannya sosok suci penjaga Gunung Rinjani. Pada tarian yang kami bawakan, menggambarkan kekacauan batin dan kekecewaan, lalu pembersihan diri dan perjuangan batin, hingga akhirnya bangkit dan keagungan Dewi Anjani sebagai simbol kesucian dan kekuatan perempuan. Kain putih kami gunakan sebagai properti utama karena bermakna kesucian dan pembebasan. Di awal, kain digambarkan sebagai beban yang menjerat tubuh, hingga pada akhirnya kain putih tersebut dibentangkan sebagai simbol pengangkatan menjadi Dewi yang suci. Gerakan yang semula berat dan patah perlahan mengalir lembut, kemudian bertransformasi menuju kesucian. Karya tari yang kami bawakan tidak hanya menceritakan kembali legenda Nusantara melalui gerak, ekspresi, dan musik, tetapi juga dapat menjadi bahan refleksi kehidupan manusia. Tari Metamorfosis Anjani ini mengandung pesan bahwa kesucian sejati tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk menebus kesalahan dan memperbaiki diri.
cantik-cantik banget gak sih, Kus? Makasih. Makasih. Ini peran pentingnya itu apa sih Kak? Pesan yang terkandung dari dalam tari ini? Jadi tadi Universitas Negeri Semarang nih menampilkan tari yang berjudul Metamorfosis Anjani. Apa itu artinya? Jadi tari ini mengandung pesan bahwa kesucian sejati tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk menebus kesalahan dan memperbaiki diri. Jadi begitulah sebuah perjalanan hidup. Kita harus terus berproses untuk menebus kesalahan dan belajar dari kesalahan. Agar selanjutnya kita bisa bangkit dan melakukan yang terbaik. Betul banget. Tepuk tangan lagi dong buat Universitas Negeri Semarang. Nah, untuk selanjutnya, untuk urutan yang berikutnya itu ada dari jauh-jauh banget nih Mbak. Dari mana tuh? Enggak dari Semarang. Dari mana tuh, Kus? Dari Banten. Ih, jauh banget, jauh-jauh. Cuman buat tampil di Di Porsi Porsi Maptar. Maptar 2025 Mbak. Bayangin. Keren banget, effort banget, Kus. Betul. Jadi untuk urutan yang selanjutnya yaitu Politeknik Pengayoman Indonesia. Nah, untuk Politeknik silakan untuk memasuki tempat. Dan untuk yang berikutnya untuk persiapan SMA Kristen menempati tempat. Karya tari kontemporer Laku Peteng diambil dari bahasa Jawa Banten yang berarti perbuatan yang gelap. Tari kontemporer Laku Peteng merepresentasikan warisan budaya Banten yang tetap bertahan di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Menceritakan tentang teluh atau praktik ilmu hitam yang bertujuan mencelakai orang lain melalui kekuatan supranatural. Sing urip kedah waspada, sedanten kedah dirakse, lahir niat sing boten kaweruhan, menuse sing paling durjana, wenten sing nguripaken cahaya, wenten sing ngundang pepeteng, wenten telu sing ngiringi angin mambu, nyusup ning ati kang lali maring cahaya. Urip atanapi dipateni, urip urup pateni. Karya tari kontemporer Laku Peteng.
Tepuk tangan buat Politeknik Pengayoman Indonesia. Keren banget. Merinding. Merinding banget ya. Wah, masih tidur nih. Sampai bulu kudukku naik semua nih. Wah, keren banget sampai Totalitas berdarah-darah, banget, Mbak. serem banget. Tepuk tangan lagi dong buat Politeknik Pengayoman Indonesia. Terima kasih banyak. Kira-kira tadi apa tuh? Oh, menceritakan tentang apa tuh tariannya? Kita kasih Ki yang baca sinopsis tadi kita nggak tanya sih? langsung aja yuk. Oke, kita samperin ya. Kita sambil mana nih yang baca sinopsisnya? Selamat pagi Mbak. Boleh Aduh, dikasih cantik tahu nggak banget. tadi tariannya tuh tentang apa? Oh iya, boleh. Jadi ini tariannya tuh tentang suatu perbuatan yang gelap. Ini tuh mengangkat warisan atau sebenarnya tradisi yang ada di Banten, yaitu adalah perilaku atau perbuatan yang tidak boleh dicontoh, ya. Perilaku yang jahat, yaitu melakukan suatu kegiatan supranatural berupa santet atau melukai seseorang dengan hal-hal mistis gitu. Betul. Jadi untuk santet sendiri di Banten sebetulnya masih sangat populer sampai saat ini walaupun zaman sudah berubah, sudah modern dan juga sudah ada arus globalisasi. Maka dari itu kami membawakan tarian ini untuk mengingatkan kepada semua orang bahwa setiap perbuatan, setiap perkataan apapun yang kita lakukan itu harus dijaga. Karena kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan orang lain. Wah, betul Begitu. sekali. Beri tepuk tangan dong untuk sinopsisnya. Terima kasih. Pantes Oke. tadi kayak santet-santet gitu ya, serem banget. Terus kamu kalau ngomong jangan yang aneh-aneh, ntar disantet sama orang. Siap. Ya. Oke, untuk Sebelum kita melanjutkan ke penampilan berikutnya, untuk SMA Negeri 11 Semarang diharapkan untuk ada di daerah persiapan untuk tampil berikutnya. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan penampilan dari SMA Kristen YSKI. Beri tepuk tangan dong, Nendria. Di sebuah tanah yang tenang, lahirlah seorang gadis dari sebutir biji mentimun. Timun Mas. Bersama 4 sahabatnya, ia tumbuh menjadi simbol generasi muda yang haus akan pengetahuan. Namun, di balik kedamaian itu muncullah ancaman. Buto ijo, lambang kebodohan dan kegelapan pikiran, ingin menelan masa depan mereka. Dengan semangat belajar, strategi, dan kebersamaan, kelima perempuan itu berlatih, bereksperimen, dan menyiapkan diri menghadapi raksasa. Perperangan pun terjadi, bukan sekedar perang fisik, tetapi perang melawan keterbatasan, rasa takut, dan kebodohan. Pada akhirnya, kemenangan diraih bukan dengan kekuatan, melainkan dengan ilmu, keberanian, dan keyakinan diri. Cahaya pengetahuan mengusir kegelapan,
menandakan bahwa belajar adalah senjata sejati generasi muda.
cantik lagi. Cantik-cantik. Keren banget gak sih, Kus? Keren banget sih. Dari tadi penampilannya bagus-bagus banget gak sih? Gak kalah keren sih Mbak. Ya jadi ini Sinopsisnya dong, tolong bacain Mbak. Apa sih arti dari penampilan tadi? ya dari penampilan dari SMA Kristen YSK ini, pesan yang diambil dari tariannya Apa adalah tuh? menyampaikan pesan bahwa belajar adalah bentuk perjuangan dan perang melawan kebodohan, kemalasan, dan rasa takut. Melalui semangat belajar, kerjasama, dan kecerdikan. Generasi muda, khususnya perempuan, yang mampu menjadi cahaya dalam menerangi masa depan. Jadi ketika ilmu menjadi senjata, setiap langkah tari adalah perjuangan menuju terang. Wih, Keren banget sih itu artinya. Keren banget. Oke, untuk sebelum penampilan selanjutnya, untuk dimohon Universitas Diponegoro menuju daerah persiapan. Penampilan selanjutnya boleh dibacain nggak sih Mbak? Langsung aja deh, biar nggak lama-lama lagi. Kita akan menyaksikan penampilan dari SMA Negeri 11 Semarang. Tari Tambak Loro, karya Tirang Community, musik Gitung Suara, koreografer Sri Paminto SSN. Menggarap dari eksistensi warga setempat, khususnya warga pesisir Semarang, yaitu kawasan yang sering disebut dengan Tambak Loro. Kawasan tersebut dulunya sering terjadi abrasi yang membuat warga setempat gelisah karena tidak adanya hasil panen ikan. Kain yang menjadi filosofi kapal atau perahu nelayan sebagai alat transportasi bagi para nelayan mencari ikan. Dan warga setempat berpenghasilan dari hasil lautnya yaitu ikan. Dengan mengadakan tradisi sesaji berupa bunga manggar mayang dan kepala kerbau sebagai bentuk rasa syukur dengan Sang Pencipta. Tarian ini digarap dengan sedikit sentuhan gerak kontemporer, rancak pesisiran, kerakyatan dengan menggunakan properti seperti koja ikan, jala ikan, duna, sesaji kepala kerbau, dan juga bunga manggar mayang. Tarian ini digarap dan disusun dengan nama Tari Tambak Loro. Suram
kang padha sulaya. Yo ayo ayo sing padha rukun. Yo ayo ayo tansah nyawiji. Hey, yo ayo dulur, yo padha kumpul. Yo ayo dulur, ayo ayo. Yo ayo kanca, padha makarya. Yo ayo kanca, ayo ayo. Sun sembah kalbu rasaning sun sembah kalbu rasaning sun sesaji mring sang bohoyati memayu hayuning yuning bawana. Oh, sayo rukun prokawula ing bebrayan. SMA Negeri 11 Semarang. Wah, cantik-cantik Keren banget. Propertinya, keren banyak banget propertinya. Jadi ini tari apa nih, Kus? Ini tuh tari tambak lorong, Mbak. Jadi ini tuh kisah tentang sebagai bentuk ucapan rasa syukur warga Semarang hasil laut yang melimpah. Jadi emang tambak lorong ini beneran ada, Kus? Beneran ada, Gimana Mbak. tuh? Ini tuh untuk spesifik tempatnya ya. Ada di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Jadi Mbak kalau emang mau ngeliat ini,
pertunjukan tambak loro. Setiap tahun Mbak boleh datang ke sana. Oh keren banget, kayaknya mau nonton deh Kus. Boleh, boleh. Boleh, ya selanjutnya nih kita akan menyaksikan penampilan dari Universitas Diponegoro. Tapi sebelumnya untuk SMK Negeri 7 Semarang dimohon untuk menempati daerah persiapan. Langsung saja kita saksikan penampilan dari Universitas Diponegoro. Tepuk tangan. Judul tarian Beng Beng. Penata iringan Ahong Ahmad Alfian Al-Hamami. Penari swasta syarira Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Beng Beng dalam bahasa Jawa berarti ari-ari atau plasenta. Di Jawa, Beng Beng dipercayai sebagai saudara kandung atau kembaran bayi yang disebut sebagai adi ari-ari atau kembaran spiritual bayi yang berfungsi sebagai pelindung sepanjang hidupnya. Sebagai bentuk penghormatan, Beng Beng biasanya tidak dibuang sembarangan, melainkan dikuburkan disertai dengan benda-benda simbolis seperti pensil, buku, atau jarum dengan harapan sifat-sifat baik dari benda tersebut. Ada kepercayaan bahwa perlakuan yang salah terhadap ari-ari dapat membawa celaka atau mengganggu perlindungan spiritual bayi. Maka dari itu, Beng Beng dikubur dalam kendil diberi penerangan. Cahaya lampu dipercaya dapat melindungi bayi dari gangguan makhluk halus, menjadi penanda bagi orang-orang untuk tidak membuat suara bising agar tidak mengganggu bayi yang masih beradaptasi dengan lingkungan. Menjadi penanda kebahagiaan keluarga atas kelahiran sang bayi. Lampu dinyalakan selama 35 hari, setiap hari sejak matahari terbenam hingga matahari terbit. dendang tung tak delang, dendang tan dendang detung tak tong tung tong tak tong tung tong dang tung dang dang tak dang detung de.
Diponegoro. Keren banget. Luar Wah, biasa. keren banget, keren banget. Jadi tadi apa itu? Bimbing ya? Bimbing apa tuh? Bimbing itu ari-ari, Mbak. Hari-hari. Jadi hari-hari ini waktu lahir itu ya kita, Kita ada pasti hari-hari. ada hari-hari. Kalau kira-kira kita lahir ada hari-harinya gimana? Kalau nggak ada hari-harinya? Ya enggak dong. Nggak bisa ya? Ya enggak bisa dong. Lucu banget nih kayaknya. Ya udah lanjut aja. Oke, selanjutnya ada apa nih Mbak? Penampilan dari mana nih yang bakal kita tampil? Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari SMK Negeri 7 Semarang. Nah, sebelumnya untuk SMA TN Malang dipersilakan untuk menuju ke daerah persiapan. Ya, langsung saja kita saksikan penampilan dari SMK Negeri 7 Semarang. Beri tepuk tangan dong. Tari Tambang Petaka merupakan tari garapan baru yang terinspirasi dari sebuah peristiwa memilukan, yaitu kematian seorang Salim Kancil dalam memperjuangkan hak dan kelestarian lingkungan dari penambang pasir ilegal di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian. Tarian ini menggambarkan spirit perjuangan seorang Salim Kancil dan keprihatinan serta kesedihan dalam kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir ilegal. Berpijak pada pengembangan gerak topeng Kaliwungu yang dinamis dan aktif, memberikan nuansa semangat yang membara dalam memperjuangkan sebuah kebenaran sejati. Inilah tari Tambang Petaka. Dunyana
kuwasa disawang-sawang ora rumangsa sun bandani jiwa lan raga tak royok rusa tinata nyawa Berprestasi banget ya Mbak dari tadi. Gila, keren. Terus tadi muncul tali putih dari kakinya itu bikin shock kaget gitu kan. Sampai ke bawah sedihnya gitu loh. Iya. Ya Tuhan. Terima kasih. Mbak mau tahu nggak ini tuh apa arti dari kisah tarian tadi itu? Apa tuh, Gus? Jadi kisah ini tuh diambil dari peristiwa, terinspirasi dari peristiwa yakni kematian seorang Salim Kancil. Ini tuh akibat dia tuh memperjuangkan haknya untuk untuk kelestarian lingkungan dari peristiwa penambangan pasir ilegal. Bener-bener kerasa banget ya sakit hatinya itu kayak mendalami banget. Ya berarti kita harus menjaga lingkungan sekitar kita nggak sih, Gus? Keren banget sih, keren Iya. banget. Kecil-kecil tapi cabai rawit ya nggak sih Mbak? Ya, keren banget. Untuk penampilan selanjutnya itu apa sih Mbak? Apa itu? Dari mana itu, Gus? Oke, untuk sebelumnya, untuk dari isi Yogyakarta untuk segera menempati daerah persiapan. Nah untuk penampilan berikutnya kita akan menampilkan dari SMA TN Malang. Silakan. Gurang sang cut Nyak Din, perempuan Aceh yang bagaikan api kecil yang tak pernah padam dalam keteguhan. Gerak lembut menggambarkan harmoni Aceh walau akan terusik oleh penjajahan. Ketika perang datang, irama mengalir tegas dan penuh tekad. Perpaduan unsur saman, rantak, dan rampak memantulkan keberanian dan kekuatan batin yang lahir dari pengorbanan. Tarian ini menutup dengan citra kebangkitan dan kesukacitaan semangat Cuk Nyadin yang abadi menjadi cahaya bagi generasi yang terus menari di bawah panji persatuan dan kesatuan bangsa. Born of
fire, forged through pain. Warriors' blood runs in our veins. From mountain peaks to oceans wide, courage stands, unbroken pride. Nusantara burns with spirit free, eternal, unyielding. This is Indonesia.
Bajunya keren banget gak sih Kus? Warna merah udah sama kayak karpetnya. Iya betul. Ih, keren. Beri tepuk tangan dong sekali lagi yang meriah untuk SMA TN Malang. Mencerminkan banget gak sih sebagai seorang taruna gitu. Jadi tadi ini tariannya menceritakan tentang Cut Nyadinku. Jadi Cut Nyadin sebagai seorang pahlawan wanita gitu yang memerangi perjuangan buat Indonesia. Dari Aceh kan berarti. Iya. Pantesan tadi ada tarian. Iya keren banget. Ih. Gila ya, keren banget. Sebelum untuk penampilan selanjutnya, untuk seluruh peserta dimohon untuk tidak meninggalkan tempat. Karena untuk abis ini penampilan terakhir akan ada pengumuman untuk juara pertama dan juara dua ketiga. Berarti abis ini udah penampilan terakhir dong Kus? Penampilan terakhir nih Mbak. Keren banget ya, udah dari tadi dari penampilan pertama sampai terakhir keren-keren semua. Untuk penampilan terakhir nih, pamungkas kita nih Kak. Dari mana tuh? Itu dari ISI Yogyakarta. Keren, langsung aja gak sih Kus? Untuk ISI Yogyakarta, silakan menempati panggung penampilan. Selamat menyaksikan. Penampilan dari ISI Yogyakarta dengan judul karya Gelang Room. Gelang Room adalah sebuah karya tari yang terinspirasi dari budaya Madura yang menggambarkan perjalanan seorang gadis muda yang beranjak dewasa dengan segala kecantikan dan keunikan dirinya, dengan gelang-gelang yang gemerincing di tangan dan kaki. Ia menari dengan gerakan yang dinamis dan molek, menunjukkan kekuatan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup, serta solekan cupang merah di dahi menunjukkan wujud kegairahan hidup dan semangat kerja keras sebagai perempuan Madura yang kuat. Karya ini menjadi saksi keindahan budaya Madura dan makna yang terkandung di dalamnya, serta mengapresiasi kekuatan dan keteguhan perempuan Madura dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Inilah penampilan dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan judul karya Gelang Room. Selamat menyaksikan. pada matena
sedeking soroja tokaran ning laki. Aduh, male kempang king rajukena ring gendang. Tepuk tangan yang meriah buat Isi Yogyakarta. Keren banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya, semoga masih semangat ya. Baik, saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman peserta lomba yang hari ini berkenan untuk hadir dan melakukan lomba tari begitu ya, di tengah-tengah panas begitu ya, tapi masih tetap semangat ya. Mohon izin sedikit merefleksi hasil lomba yang tadi sudah kita lakukan semuanya. Bahkan sampai siang hari ini tadi saya bersama teman-teman ini mendebat begitu ya Mas Mbak ya, panas begitu ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya esensi lomba itu proses pembelajaran ya, pendewasaan kita. Bagaimana kita belajar mentaati juklak atau juknis begitu. Lalu bagaimana kita menyesuaikan materi dengan kelompok. Artinya oh ada kelompok saya karakternya yang misalnya kompetensi tarinya tinggi, tetapi ada yang mungkin masih menyesuaikan. Nah ini bagaimana cara kita memilih materi yang tepat. Itu. Lalu sesungguhnya tari itu tidak hanya sekedar manam jupan, tua gapat manam jupan itu ya. Tetapi tari itu harus menggunakan rasa. Jadi bagaimana cara teman-teman mengekspresikan hal-hal yang sudah disepakati, bentuk-bentuk eksplorasi yang sudah dilakukan. Itu diungkapkan melalui rasa. Jadi tidak hanya kekompakan gerak, tetapi isi dari gerak itu sendiri. Lalu, nah mungkin yang terakhir ya teman-teman, kita juga belajar
bagaimana jika kita tampil tidak sesuai yang kita harapkan? Contohnya properti misalnya ya, properti jika teman-teman menggunakan properti tampaknya perlu dicoba dulu gitu ya, perlu diolah dulu, bahkan dihadirkan saat latihan. Bahkan kalau memang konsepnya properti itu berbicara, itu harus dibawa dari awal. Supaya apa? Ketika tampil teman-teman sudah mengekspresikan properti itu. Jadi properti tidak hanya sekedar ditaruh, dipakai, tetapi ada maknanya. Nah, juga kehati-hatian gitu ya, kesiapan misalnya, oh propertinya ini terlalu besar, akan jatuh begitu. Nah, ini menurut kami adalah penilaian kerapian, kesiapan itu masuk dalam poin penilaian. Ya, mungkin itu Mas Mbak ada tambahan? Sampun, oke. Mungkin itu dari kami, terima kasih dan semangat untuk hari ini. Nah ini waktu yang kita tunggu-tunggu nih. Iya nih, udah nunggu lama banget gak sih tadi? Ya, kita lihat tadi Dewan Juri bener-bener bingung banget buat nentuin siapa sih yang menang nih, juara 3, 2-1-nya. Betul. Tadi mereka bingung, karena emang bagus-bagus banget penampilannya. Kita pun ikut bingung, iya. Mana nih yang harus menang, mana iya, yang harus jadi juara terbaik dari yang terbaik. Iya, Kus. Jadi gimana nih, kita mau ngumumin dari juara berapa dulu nih? Ada berapa nih? Kira-kira mau dari juara 3, 2, 1? Atau mau dari juara favorit? Hah? Ada juara favorit? Iya, ada juara favoritnya. Wah, keren banget. Jadi gimana nih enaknya? Dari juara 3 dulu gak sih? Dari juara 3 dulu ya. Iya, dari juara 3 dulu yuk. Kira-kira siapa nih dari juara 3? Kira-kira dari SMA, SMK, atau dari perguruan tinggi nih? Aduh, gak tahu nih, kasih tahu dong. Iya, dari juara 3 dengan perolehan nilai sebesar 1009 diraih oleh Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Beri tepuk tangan ya meriah. Lanjut aja nih Mbak. Lanjut dulu yuk, kita lanjut ke juara yang kedua. Tadi udah perguruan tinggi, kira-kira perguruan tinggi lagi apa SMA nih Kus? Masih belum tahu nih ya, deg-degan banget nih. Deg-degan banget gak sih? Mereka yang mau diumumin juaranya, kita malah yang kedeg-degan. Sampai bener-bener gemeteran, merinding, karena bener-bener semuanya ini bagus semua. Kita langsung aja, juara 2 dengan diperoleh poin 1033 diraih oleh SMK Negeri 7 Semarang. Ya, untuk 2 perwakilan dari SMK Negeri 7 Semarang dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Kita langsung umumin aja ya Mbak. Ya, Untuk langsung aja. perolehan juara pertama diperoleh dengan nilai 1069. Kira-kira siapa nih Mbak? Kira-kira langsung aja tuh. 1, 2, 3. Politeknik Pengayuman Indonesia. Dia tadi santet itu loh sih Kus. Iya, takut banget kan. Silakan 2 orang untuk maju ke atas panggung. Bangga banget. Majuin untuk Politeknik Pengayuman Indonesia. Perwakilan 2 orang naik ke atas panggung. Naik ke atas panggung Kak. Keren. Juara 3, 2, 1 untuk semuanya. Sekarang juara favorit. Juara favorit siapa nih ya Mbak kira-kira? Langsung aja nggak sih, tanpa nunggu lama-lama lagi karena ini udah panas banget nih cuacanya. Udah capek juga. Kita nggak mau bertele-tele. Iya, kita nggak usah bertele-tele lagi. Langsung aja, juara favorit diraih oleh 1, 2, 3 Lokatari. Dipersilakan 2 orang perwakilan untuk maju ke atas panggung. Untuk hasil dari keputusan Dewan Juri sudah tidak dapat diganggu gugat. Jadi ini dia juara 3, 2, 1 dan favorit.
Ketua Panitia dari Tari Kontemporer Porsi Maptar 2025 kepada Brigadir Kepala Taruna Patricia Sitanggang dipersilahkan. Dipersilakan kepada Mas Bagas Surya Muhammad untuk menyerahkan hadiah kepada juara ketiga. Tepuk tangannya dulu. Tepuk tangannya dulu dong, juara ketiga. Keren banget. Selamat. Untuk juara kedua yang akan diberikan oleh Diserahkan oleh Mbak Rimasari Pramesti Putri. Tepuk tangannya dulu dong buat juara kedua. Adik-adik kita nih dari SMK Negeri 7 Semarang. Mana nih SMK Negeri 7? closingan nanti kita. Iya, ini dia. Buat Politeknik Pengayaman Semarang latihan lagi ya. Buat nanti tampil di closingan Porsi Maptar 2025. Oke, terima kasih untuk para peserta bisa kembali turun dari atas panggung. Makasih ya.